Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Wahyu Rizkyanto dengan NIM C1B024075. Nah, di sini saya mohon izin kepada Bapak pengampun mata kuliah, yaitu Pak Haris. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa uji, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Nah, di sini pada variable view pada kolom nama, sebelum itu kita siapkan dulu datanya. Nah, di sini saya telah menyiapkan data dari kuesioner sebelumnya, tugas sebelumnya. Jadi di sini saya menggunakan data tersebut. Nah, lanjut pada variable view pada kolom nama, masukkan semua variabel dari data yang sudah kita siapkan. Jika sudah, beri nama pada setiap total variabel. Nah, jika sudah, pada data view masukkan hasil data yang sudah kita siapkan. Setelah datanya siap, barulah kita lanjut ke pengoperasiannya. Yang pertama, kita akan menguji validitas. Nah, yang pertama itu kita pergi ke analyze, lanjut ke korelasi, lanjut ke bivariate, dan masukkan variabel termasuk totalnya. Jika sudah, ulangin proses tadi pada semua variabel yang lain. Nah, lanjut ke uji reliabilitas. Yang pertama itu kita ke analyze, lalu ke scale, lalu pergi ke reliability analysis, dan masukkan x1.1 hingga x1.5 tanpa total. Jika sudah, ulangi proses tersebut pada variabel x. Nah, di sini variabel y tidak perlu untuk uji reliabilitas. Lanjut, kita akan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multicol, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas dan uji normalitas. Uji multicol yang pertama itu kita ke analyze, lalu ke regression linear, masukkan variabel x ke independen, lalu masukkan variabel ke dependen. Di bagian statistik lalu kita centang. Ada tuh kolineritik diagnostik. Nah, lanjut ke dia deskriptif, ada tuh centang Durbin Watson. Di bagian plots, pindahkan reset ke y, lalu zepret ke x. Di bagian save kita centang dan unstandarized, lalu klik OK. Jika sudah, kita lanjutkan untuk melakukan uji normalitas. Nah, kita pergi ke analyze, lanjut ke non parametric test, legasi, dialog, lalu ke 1 strip KTTS ke bawah, lalu masukkan unstandarized. Setelah selesai, saya akan menjelaskan uji yang sudah kita lakukan tersebut. Nah, uji validasi yang pertama itu untuk mengecek apakah setiap item dalam kuesioner benar-benar mencerminkan aspek yang ingin diukur. Lalu cara lihatnya itu di tabel correlation. Jika nilai person correlation bertanda 2 bintang dan nilai sigma kurang dari 0,05, maka item tersebut valid. Nah, untuk uji reliabilitas, tujuannya itu untuk menilai apakah alat ukur memberikan hasil yang konsisten. Cara lihatnya yaitu di tabel reliability statistik. Jika nilai Cornbus alpha itu lebih besar daripada 0,7 berarti reliable, sedangkan 0,6 sampai 0,7 itu cukup reliable, kurang dari 0,6 itu kurang reliable. Nah, uji asumsi klasik. Nah,
Uji multicol itu tujuannya untuk mengetahui apakah variabel X saling mempengaruhi secara berlebihan. Nah, cara lihatnya itu di tabel coefficients. Jika VIF kurang dari 10 dan tolerance kurang dari 0,1, berarti tidak ada masalah multicol. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Tujuannya itu untuk mengecek apakah ada hubungan antara residual umumnya untuk data deret waktu. Nah, cara lihatnya itu di tabel model summary. Nilai Durbin-Watson di kisaran 1,5 sampai 2,5. Tidak terjadi autokorelasi. Nah, yang ketiga itu uji heterokedastisitas. Tujuannya itu untuk memastikan sebaran residual tidak memiliki pola tertentu atau tidak membentuk sebuah pola. Nah, lihat grafik scatter plot. Jika titik-titik menyebar acak dan tidak ada heterokedastisitas. Nah, keempat itu uji normalitas. Tujuannya itu untuk menilai apakah residual regresi berdistribusi normal. Nah, cara lihatnya itu di tabel one sample Kolmogorov Smirnov. Nah, jika signya itu lebih besar daripada 0,05, berarti datanya dianggap normal. Nah, lanjut ke uji hipotesis. Nah, yang pertama itu uji parsial. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y. Nah, cara lihatnya itu tabel coefficients. Jika nilai sig kurang dari 0,05, masing-masing X berpengaruh signifikan terhadap Y. Jika nilai B positif, kenaikan positif, berarti kenaikan X menyebabkan kenaikan Y. Nah, jika nilai B X1 sama dengan 0,38 lebih besar daripada X2, berarti pengaruh X1 lebih kuat. Jika selanjutnya itu uji simultan. Nah, tujuan mengukur pengaruh X1 dan X2 secara bersamaan terhadap Y. Kita lihat tabel ANOVA. Nah, jika nilai sig kurang dari 0,05, mudah regresi signifikan, berarti X1 dan X2 bersama-sama memengaruhi Y. Koefisien determinasi. Tujuannya itu menunjukkan seberapa besar variabel X mampu menjelaskan variabel Y. Di tabel model summary. R square sama dengan 0,347, artinya 34,7% variasi pada Y dijelaskan oleh X1 dan X2, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.